Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa udah belajar mati-matian, berjam-jam, tapi kok nilai gitu-gitu aja, nggak naik-naik? Tenang, kamu nggak sendirian. Ternyata nih, kuncinya bukan seberapa keras kita belajar, tapi seberapa cerdas cara kita belajar. So, tetap di sini karena kita bakal bongkar tuntas 3 musuh dalam selimut yang mungkin selama ini menggagalkan semua kerja keras kamu. Coba, relate nggak sama situasi ini? Kamu udah ngunci diri di kamar, dikelilingin tumpukan buku, berharap semua informasinya nempel di otak. Pas ujian, kok rasanya blank, lupa semua? Nah, ayo kita cari tahu akar masalahnya. Sebenarnya apa sih yang salah? Oke, kita mulai dari yang pertama, musuh nomor 1. Dan kayaknya ini yang paling umum dialami semua pelajar. Kebiasaan menunda-nunda, alias prokrastinasi. Rasanya tuh kayak punya teman yang selalu bisikin, udah nanti aja gampang. Padahal nanti itu adalah jebakan yang bikin semua rencana jadi berantakan. Lihat deh angka ini, lebih dari 70%. Gila kan? Jadi kalau kamu sering banget menunda pekerjaan, kamu beneran nggak sendirian. Ini masalah super umum. Tapi jangan salah ya, meskipun umum, dampaknya tuh serius banget. Ini kayak wabah produktivitas yang nggak kelihatan. Nah, yang perlu kita lurus ini, prokrastinasi itu bukan cuma soal malas-malesan, ini lebih kompleks dari itu. Ini soal perilaku di mana otak kita tuh secara otomatis pengen ngehindarin tugas yang terasa susah atau ngebosenin. Jadi ini bukan soal karakter kamu jelek, tapi soal kebiasaan yang sebetulnya bisa banget diubah. Dan dampaknya, wah, jangan dianggap remeh. Selain nilai anjlok, kebiasaan ini bikin lingkaran setan, stres, dan cemas. Akhirnya kamu terpaksa pakai sistem kebut semalam, begadang, yang bikin capek fisik dan mental. Besoknya kamu jadi makin gak semangat, merasa bersalah, dan makin malas buat mulai lagi. Bener-bener siklus yang merusak. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kebiasaan menunda-nunda ini ngerusak banget kualitas belajar kita? Apa yang sebenarnya terjadi di otak pas kita ngebut belajar di menit-menit terakhir? Gini deh, poin krusialnya tuh di sini. Anggap aja otak itu perpustakaan. Kalau kamu belajar dengan waktu yang cukup, kamu itu kayak pustakawan yang naruh buku di rak yang bener, rapi. Tapi, kalau kamu ngebut, itu sama aja kayak kamu ngelempar semua buku ke lantai dekat pintu. Mungkin kamu masih bisa nemuin buku itu buat ujian besok, tapi buku itu nggak akan pernah benar-benar tersimpan buat jangka panjang. Nah, akibat paling umum dari sistem kebut semalam, tentu aja mengorbankan waktu tidur. Dan ini nyambung banget ke biang kerok nomor 2, sesuatu yang sering kita banggain, kurang tidur. Kita pikir begadang itu bukti kerja keras. Padahal sebenarnya kita itu lagi menghapus semua hasil kerja keras kita sendiri. Coba deh, lihat baik-baik grafik ini. Yang tidur lebih awal, tingkat konsentrasinya bisa sampai 85%. Bandingin sama yang tidurnya malam banget, fokusnya anjlok ke 60%. Beda 25% itu bisa jadi penentu kamu lulus atau enggak loh. Dan ini alasannya, keren banget. Tidur itu bukan cuma matiin badan. Justru pas tidur, otak kita kerja keras buat nyortir dan nyimpen semua yang kita pelajarin seharian. Anggap aja tidur itu tombol save buat otak kamu. Kalau nggak ditekan, ya udah semua kerjaanmu bisa hilang gitu aja. Terus ruginya apa aja? Tanpa tidur yang cukup, otak kita tuh jadi kayak HP yang baterainya tinggal 10%. Semuanya jadi lemot, aplikasi sering crash, ingatan jadi payah, fokus gampang buyar. Ini bukan cuma perasaan capek, tapi performa otak benar-benar menurun drastis. Jadi, coba bayangin. Kamu udah capek-capek belajar 5 jam, tapi tidurnya cuma 4 jam. Itu sama aja kayak kamu nulis rangkuman penting, terus kertasnya kamu sobek-sobek sebelum dibaca lagi. Sia-sia kan? Oke, setelah nunda-nunda dan kurang tidur, biasanya kita coba nebusnya dengan ngerjain semua hal sekaligus. Dan ini dia sabotase terakhir, sebuah mitos yang sering kita anggap sebagai produktivitas, multitasking. Kita ngerasa keren banget bisa belajar sambil balesin chat, sambil scroll sosmed, padahal kenyataannya, zong. 40%. Angka yang gede banget. Kira-kira ini angka apa ya? Ini dia faktanya. Tiap kali kamu pindah fokus, dari buku ke HP, terus balik lagi ke buku, otakmu itu butuh waktu buat loading ulang. Proses bolak-balik inilah yang bisa ngebuang sampai 40% waktu produktif kamu. Ironis kan? Niatnya ngerjain banyak hal, malah nggak ada yang benar-benar kelar. Kamu bukannya lebih cepat, tapi cuma kelihatan lebih sibuk aja. Fenomena ini namanya cognitive overload. Biar gampang, bayangin otakmu itu gelas, terus setiap tugas itu air. Multitasking itu kayak nuangin beberapa teko sekaligus ke satu gelas yang sama. Apa yang terjadi? Ya tumpah semua, berantakan. Nggak ada yang benar-benar masuk dan tersimpan dengan baik. Intinya tuh gini, multitasking itu cuma ngasih ilusi kalau kita produktif. Padahal yang terjadi cuma otak kita lompat-lompat dari satu hal ke hal lain secara dangkal.
Kamu nggak benar-benar nyerap materinya, kamu cuma nyolek sebentar sebelum pindah lagi. Oke, udah cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Kabar baiknya, solusinya itu sebenarnya simple banget dan bisa langsung kamu terapin. Yuk kita lihat cetak birunya. 3 langkah ini adalah penangkal langsung dari 3 kebiasaan buruk tadi. Lawan prokrastinasi dengan bikin rencana. Lawan lupa ingatan dengan tidur yang cukup. Dan lawan jebakan multitasking dengan fokus pada satu hal. Simple, bisa langsung kamu coba malam ini. Dan dampaknya kuat banget. Biar gampang kita rangkum ya. Ini dia peta pertempuran kita. Di sebelah kiri ada kebiasaan buruknya, di tengah ada dampak negatifnya, dan yang paling penting, di sebelah kanan ada solusinya. 3 masalah, 3 solusi praktis. Semuanya udah ada di sini buat kamu. Nah, pertanyaan terakhir buat kamu. Setelah dengar semua ini, coba direnungin bentar dan jujur sama diri sendiri. Dari 3 kebiasaan ini, mana yang jadi musuh terbesarmu? Mengenali musuh itu langkah pertama buat menang. Jadi, mulailah dari sana. Selamat belajar dengan lebih cerdas, bukan lebih keras.